Halo, perkenalkan nama saya Willy Yonas dari Lifestyle Medicine Rumah Sakit Advent Bandung. Hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai pola hidup sehat untuk diabetes. Kita akan mengerti terlebih dahulu sedikit mengenai apa sih yang terjadi di dalam tubuh seseorang ketika seseorang memiliki gula darah yang tinggi. Lalu kita akan lihat apa solusinya, karena itulah yang paling penting yang akan kita pelajari. Untuk slide yang pertama, kita akan melihat di Rumah Sakit Advent Bandung itu kita sudah memiliki satu program yang namanya program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes. Kita semakin semangat, kita semakin senang melihat perbaikan dari gula darah pasien-pasien yang mengikuti program ini. Dan inilah tips yang akan saya bagikan juga seperti yang kita bagikan kepada pasien. Bayangkan ini sebuah ilustrasi, Bapak Ibu ada di sebuah ruangan di mana ada keran air yang terus menyala, airnya terus mengalir. Tapi yang Bapak Ibu lakukan adalah ngepel atau coba mengeringkan ruangan tersebut. Kira-kira masalahnya terselesaikan atau enggak nih? Jawabannya tidak. Karena yang harusnya kita lakukan adalah kita mau sumbernya, kita matiin dulu, kita matikan, supaya baru kita bersihkan atau kita keringkan ruangannya. Ini hal yang sama dengan diabetes tipe 2. Kita mau cari tahu sumber masalahnya itu apa, kita matikan sumber masalahnya, barulah kita bisa mengharapkan gula darah itu lebih terkontrol. Ini yang terjadi Bapak Ibu ketika kita makan. Bapak Ibu makan pagi, makan siang, makan sore, semua itu makanan dikunyah, dicerna oleh tubuh, diserap, akhirnya menjadi gula darah. Titik-titik merah, titik-titik putih yang ada di garis merah itu menggambarkan glukosa yang ada di dalam peredaran darah Bapak Ibu. Kenapa sih kita makan? Gula darah itu perlu masuk ke sel-sel otot kita sehingga kita punya energi. Tapi untuk gula darah bisa masuk ke sel-sel otot itu, mereka membutuhkan satu bantuan, satu hormon yang disebut oleh hormon insulin. Ini merupakan sebuah hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas. Mereka bekerja sebagai kunci, seperti kunci, di mana dia buka pintunya, akhirnya gula darah bisa masuk ke dalam sel-sel otot. Apa yang terjadi pada orang-orang yang memiliki gula darah yang tinggi? Bayangkan Bapak Ibu ketika lubang kunci itu dalam tanda kutip ya, tertutup oleh sebuah permen karet. Kira-kira pintunya bisa terbuka nggak? Nggak bisa. Nah, inilah yang terjadi dengan orang-orang yang memiliki diabetes tipe 2. Mereka sudah makan, gulanya sudah ada di dalam peredaran darah, tapi nggak bisa masuk ke sel-sel otot oleh karena insulin ini kerjanya terhambat. Inilah yang disebut dengan resistensi insulin. Insulinnya ada dihasilkan oleh organ pankreas, tetapi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, sekarang kita mau cari tahu, apa sih permen karet ini yang menghambat pekerjaan insulin di dalam tubuh kita? Banyak penelitian yang sekarang sudah mengetahui, masalahnya adalah terlalu banyaknya lemak di dalam sel-sel otot kita dan di organ hati kita. Inilah yang menyebabkan resistensi insulin. Makanya insulinnya tidak dapat bekerja dengan maksimal. Mungkin pertanyaan yang Bapak Ibu punya ketika mendengarkan apa yang tadi baru kita bahas, kalau kebanyakan lemak pada organ hati dan otot, kok banyak juga yang langsing tapi kena diabetes tipe 2? Ini ada satu penelitian yang menarik. Membandingkan orang Indonesia dengan orang bule Belanda, mereka cari orang-orang yang berat badannya sama, tinggi badannya sama, umurnya sama, jenis kelaminnya sama. Ternyata orang-orang Indonesia itu memiliki lemak yang lebih banyak, 4,8% lebih lemak. Jadi, orang Asia, termasuk orang Indonesia, itu punya kecenderungan yang namanya TOFI, Thin Outside Fat Inside, atau Normal Weight Obesity Syndrome. Kita bisa terlihat langsing dari luar, tapi sebenarnya lemak banyak ada di dalam sel-sel otot kita dan sel-sel hati kita yang nggak terlihat oleh kasat mata kita. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu perhitungan body mass index atau indeks massa tubuh. Kita pengen tahu dari perhitungan ini Bapak Ibu apakah berat badannya itu normal, kelebihan berat badan, atau obesitas, atau bahkan bisa juga underweight, kurang berat badannya. Nah, oleh karena orang Asia itu punya kecenderungan yang langsing tapi sebenarnya lemaknya banyak dari luar, standarnya itu berbeda Bapak Ibu. Kalau buat orang Asia,
IMT, indeks massa tubuh yang normal itu di 18,5 sampai 22,9, sedangkan kalau buat orang bule ya itu di 18,5 sampai 24,9. Jadi kita perlu juga tahu soal ini bahwa orang Asia standar indeks massa tubuhnya harus lebih rendah nih. Kebetulan di Rumah Sakit Advent kita punya alat ini, timbangan di mana kita bisa melihat komposisi berat badan kita itu seperti apa. Misalnya Bapak Ibu berberat badan 60 kilo, itu lemaknya berapa banyak, ototnya berapa banyak, karena itu sangat penting untuk dilihat juga untuk orang-orang yang memiliki diabetes tipe 2 ini. Sekarang pertanyaannya, apakah pola hidup sehat itu efektif untuk diabetes? Apakah ini sudah pernah diuji? Jawabannya iya, banyak sekali penelitian yang sudah ada dan saya akan membagikan sedikit saja. Penelitian dari Inggris melihat sekitar 3.000 orang yang mendapat placebo, metformin, dan melakukan perubahan gaya hidup, olahraga selama 150 menit per minggu, lalu mengalami penurunan berat badan 7%. Orang-orang yang sudah memiliki gula darah yang sudah mulai naik, itu resiko terjadinya diabetes itu paling rendah di orang-orang yang melakukan perubahan gaya hidup sehat. Olahraga, pola makannya juga diatur. Lalu selanjutnya, kalau lihat dari banyak pola makan, salah satu penelitian terbesar di dunia, Adventist Health Study 2, menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki pola makan vegan atau 100% nabati itu tingkat resiko diabetes tipe 2-nya menjadi paling rendah. Ini juga ditunjukkan dari penelitian dari Taiwan, melihat hal yang sama. Orang-orang yang vegetarian dibandingkan dengan orang yang omnivora, tingkat diabetes lebih rendah di orang-orang yang vegetarian. Penelitian dari Rotterdam Study juga mengatakan, di konklusinya mengatakan kalau kita semakin banyak mengkonsumsi makanan nabati dan mengurangi makanan hewani, resiko terhadap resistensi insulin, prediabetes, dan diabetes tipe 2 itu berkurang. Ini beberapa contoh makanan yang perlu kita konsumsi, makanan-makanan nabati yang beragam, berwarna-warni. Ini beberapa foto makanan dari peserta program diabetes kita di Rumah Sakit Advent Bandung juga. Inilah kreasi-kreasi mereka. Makan sehat itu harus enak. Kita bisa menikmatinya. Ya, ini ada laporan-laporan yang dikasih oleh mereka. Makanannya sederhana. Makanan-makanan, ada yang bilang ini makanan-makanan kampung, tapi inilah makanan yang Tuhan desain buat kita untuk kita konsumsi sehingga kita resiko terhadap diabetes atau bila mana kita sudah memiliki diabetes, ini bisa membantu mengontrol gula darah kita. Sekarang mungkin ada yang bertanya, seberapa efektif sih memang makanan nabati untuk mengontrol diabetes tipe 2 kita? Satu penelitian yang sangat menarik, ini sudah dilakukan dari 1979, 20 laki anak-anak muda yang sudah pakai insulin, 7 hari pertama mereka tidak merubah pola makannya, dan 16 hari kemudian mereka diminta untuk mengkonsumsi makanan-makanan nabati yang tinggi karbohidrat dan tinggi serat. Hanya dalam 16 hari, rata-rata mereka menggunakan 26 unit insulin, bisa turun menjadi 11 unit insulin, dan penelitian ini juga mencatat bahwa 9 dari 20 orang hanya dalam 16 hari bisa lepas insulin, hanya oleh karena merubah pola makannya saja. Dan bonusnya juga, kolesterol mereka bisa turun dari 206, batasnya 200 ya, turun jadi 149. Penelitian yang lain, yang terakhir yang ingin saya bagikan, menunjukkan, ini kebetulan penelitian yang pernah saya lakukan, terlibat oleh ini para mentor saya, Dr. Neil Barnard, Dr. Hannah Kaliova, ketika saya kerja praktek di Physicians Committee for Responsible Medicine. Dan mereka melihat, sekali lagi, ketika orang mau merubah pola makannya kepada pola makan nabati selama 16 minggu, apa yang mereka lihat? Ya, ini alat-alat yang kita gunakan untuk tes. Dan mereka lihat, lemak pada organ hati mereka bisa berkurang 34%, dan juga lemak pada otot mereka itu bisa menurun sebanyak kira-kira 10%. Jadi pola makan nabati ini bisa mengurangi lemak-lemak yang ada di sel-sel hati dan sel-sel otot kita, sehingga insulin di dalam tubuh kita bisa bekerja dengan lebih maksimal. Ini chartnya yang bisa kita lihat, lemaknya jelas-jelas berkurang. Ini yang terjadi Bapak Ibu ketika kita mau mengkonsumsi makanan nabati ketika kita sudah memiliki diabetes tipe 2. Atau prediabetes juga ya. Lemak di dalam sel-sel otot kita dan hati kita bisa berkurang. Dan itulah yang kita inginkan. Terakhir,
Sebuah testimoni dari peserta program kita sudah minta izin ya untuk menceritakan pengalamannya, bisa turun berat badan, akhirnya dosis insulinnya bisa berkurang, tingkat HbA1c-nya juga berkurang, akhirnya menjadi normal, yang tadinya di atas atau tinggi, akhirnya bisa gunting kuku kaki sendiri, ya sesuatu yang Bapak ini sudah lama tidak bisa lakukan. Ini hanya satu bukti dari banyak bagaimana merubah gaya hidup kita, salah satunya dari pola makan, bisa membantu pengontrolan gula darah. Itu mungkin yang saya bisa bagikan, semoga ini bermanfaat, kiranya Tuhan memberkati kita semua.